Halo Sobat Baku Hantam, dilansir dari wawasansejarah.com, Romawi adalah kekaisaran terbesar yang pernah dikenal di Eurasia Barat. Selama lebih dari 400 tahun, kekaisaran ini membentang dari tembok Hadrian hingga ke sungai Efrat. Keruntuhan kekaisaran Romawi Barat adalah proses kemunduran yang disebabkan kegagalan kekaisaran dalam menegakkan kekuasaannya. Kekaisaran Romawi juga kehilangan kekuatan yang memungkinkannya untuk melakukan kontrol yang efektif. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Romawi. Mari kita bahas. Faktor yang pertama ada invasi dari suku barbar. Teori yang paling sederhana untuk keruntuhan Romawi Barat ini adalah akibat serangkaian kerugian militer yang berkelanjutan akibat serangan dari luar. Roma memang telah berkonflik dengan suku-suku Jerman selama berabad-abad, tetapi pada tahun 300-an, kelompok barbar seperti Goth mulai mencoba mengganggu perbatasan kekaisaran. Ancaman semakin nyata setelah Romawi menghadapi pemberontakan Jerman di akhir abad keempat Masehi. Serangan suku Jerman semakin menjadi-jadi setelah pada tahun 410 Raja Visigoth Alaric berhasil menjarah kota Roma. Kekaisaran menghabiskan beberapa dekade berikutnya di bawah ancaman konstan dari suku Jerman sebelum kota abadi itu diserbu kembali pada 455, kali ini oleh bangsa Vandal. Akhirnya pada 476 Masehi, pemimpin Germanik Odoacer melancarkan pemberontakan dan menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus. Sejak saat itu tidak ada kaisar Romawi yang memerintah lagi dari Italia. Jatuhnya Romulus menyebabkan banyak orang menganggap tahun 476 sebagai tahun berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Faktor yang kedua adalah masalah ekonomi dan ketergantungan pada kerja paksa. Ketika Roma diserang dari pasukan luar, kekaisaran juga mengalami keruntuhan ekonomi akibat krisis keuangan yang parah. Perang yang terus-menerus dan pengeluaran yang berlebihan secara signifikan menggerus kas keuangan. Kondisi ini diperparah oleh pajak opresif serta inflasi yang memperlebar jurang antara si kaya dan si kita, ya kaum miskin seperti kita. Pada saat yang sama, kekaisaran diguncang oleh defisit tenaga kerja. Perlu diketahui, ekonomi Roma bergantung pada budak yang menggarap ladang-ladang dan bekerja sebagai pengrajin. Akan tetapi, saat ekspansi terhenti di abad kedua, pasokan budak ke Roma dan harta perang lainnya mulai menipis. Faktor ketiga adalah munculnya Kekaisaran Romawi Timur. Nasib Roma Barat sebagian besar ditentukan pada akhir abad ketiga ketika Kaisar Diocletian membagi kekuasaan menjadi dua bagian. Kekaisaran Barat berpusat di kota Milan dan Kekaisaran Timur di Byzantium yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Pembagian ini membuat kekaisaran lebih mudah diatur pada awalnya, tapi seiring berjalan waktu, kedua bagian wilayah ini mulai terpisah. Kekaisaran Timur dan Barat gagal bekerja sama. Di saat jurang pemisah semakin melebar, Kekaisaran Timur yang sebagian besar berbahasa Yunani tumbuh subur menjadi makmur, sementara orang Barat yang berbahasa Latin masuk dalam krisis ekonomi. Lebih penting lagi, kekuatan Kekaisaran Timur justru mengalihkan invasi barbar ke Barat. Faktor yang keempat adalah invasi yang berlebihan dan overspending di bidang militer. Kalian baca sendiri aja lah penjelasannya ya di Google. Faktor kelima ada korupsi dan ketidakstabilan politik. Buset, korupsi dari zaman Romawi, bos. Faktor keenam mulai ngawur, Faktor keenam adanya kedatangan bangsa Han dan migrasi dari suku barbar. Serangan barbarian di kota Roma sebagian berasal dari migrasi massal yang disebabkan oleh invasi The Han di Eropa pada akhir abad keempat. Ketika para prajurit Eurasia ini mengamuk di Eropa Utara, mereka mengusir banyak suku Germanik ke perbatasan Kekaisaran Romawi. Attila the Hun udah pernah kita bahas ya bos. Dan faktor ketujuh adalah melemahnya Legiun Romawi. Legiun Romawi yang perkasa awalnya menjadi editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Untuk sebagian besar sejarahnya, militer Roma merupakan salah satu kekuatan terbesar pada masa kuno.
Tetapi selama kemunduran legiun yang dulu perkasa mulai berubah karena tidak dapat lagi merekrut tentara yang cukup dari warga negara Romawi, Kaisar Diocletianus dan Konstantin mulai menyewa tentara bayaran asing untuk menopang tentara mereka. Legiun Roma akhirnya banyak diisi oleh orang-orang Goth Jerman dan orang barbar lainnya. Jumlah mereka begitu banyak sehingga Roma mulai menggunakan kata Latin barbarus untuk menyebut tentara. Tentara Jerman ini dikenal sebagai prajurit yang ganas, tapi mereka hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kesetiaan kepada kekaisaran. Bahkan perwira mereka yang haus kekuasaan sering berbalik melawan majikan Romawi mereka. Puncaknya saat banyak orang barbar yang sebelumnya bergabung dalam legiun ini ikut menjarah kota Roma dan meruntuhkan kekaisaran barat untuk selama-lamanya. Bagaimana menurut kalian? Silakan koreksi jika ada yang salah dan kurang lengkap. Tapi pastikan baku hantam kalian di Roma.